Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pada kesempatan ini, saya di dalam channel Fauzi PS atau Fauzi Purnomo akan membagikan informasi atau membagikan tips juga trik dalam mengerjakan ujian nasional mata pelajaran bahasa Inggris. Soal ujian nasional bahasa Inggris terbagi menjadi dua tipe. Tipe yang pertama yaitu listening section. Maka ada tips dan trik dalam mengerjakan listening section. Yang pertama, pada listening section ini kalian diminta untuk dapat peka mendengarkan suara-suara yang akan keluar dari headphone. Maka apa tips yang pertama? Yang pertama, pastikan headphonemu bekerja dengan baik, dapat bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Jadi di setiap ruangan ujian itu ada namanya proktor yang bertugas untuk memastikan server atau aplikasi berjalan dengan baik, dan ada juga teknisi. Teknisi ini berfungsi atau bertugas untuk membantu kalian atau untuk memastikan kondisi perangkat atau peralatan UNBK itu dapat bekerja dengan baik. Jadi kalian cek dulu headphone-nya, pastikan headphone-nya bisa berfungsi dan suara yang keluar itu jelas. Itu yang pertama. Kalau dulu itu tidak pakai headphone, kalau sekarang kan sudah pakai laptop atau pakai PC. Kalau dulu makainya kertas, dan untuk soal listeningnya itu didengarkan melalui speaker yang dipasang di kelas. Biasanya ada di pojok-pojok kelas. Kelihatan nggak tuh? Yang kedua, kalian mencatat hal-hal penting yang menjadi penekanan di dalam pembicaraan. Misalnya di situ ada kata-kata doctor, nurse, or sick. Nah, kira-kira kalau dari situ kita catat, nanti setelahnya kalian, wah, berarti nih kita bisa menyimpulkan nih, kira-kira percakapan ini di mana? Percakapannya di hospital, misalnya seperti itu. Pertanyaannya biasanya berkaitan dengan di mana aktivitas itu terjadi. Lalu sakit apa yang diderita oleh si tokoh. Tips yang kedua untuk listening section, kalian harus bisa menjaga fokus atau berkonsentrasi. Bagaimana caranya? Jangan melihat atau menoleh keluar kelas misalnya. Jangan melihat ke arah teman-temanmu nanti ada kesibukan masing-masing. Misalnya ada yang headphone-nya rusak, itu akan memecah konsentrasimu. Apalagi juga tidak boleh melihat ke arah pengawas. Ya kalau nggak penting-penting amat, nggak usah dilihatin pengawasnya. Ya, fokus saja pada layar monitormu. Kenapa? Karena dengan kamu makin banyak melihat, maka isi pikiranmu akan semakin bertambah dan itu dapat memecah konsentrasimu. Yang terakhir, jangan panik. Tenang, mohon bersabar. Ini ujian. Apabila kalian tidak terdengar dengan jelas soal-soalnya, atau tidak bisa mendengar dengan jelas soal-soal, atau misalnya kalian kurang paham dengan pembicaraannya yang pertama, maka tidak perlu panik. Kalian bisa mengulangi sekali lagi, atau soal itu akan terulang sekali lagi. Jadi kalian punya dua kesempatan. So, jangan panik. Baik, sekarang masuk pada tips untuk tipe soal yang kedua, yaitu tipe soal reading. Tips yang pertama adalah membaca question atau pertanyaan sebelum membaca wacananya, membaca teksnya. Soal-soal bahasa Inggris ini berbasis dengan teks, maka akan diberikan teks dan di bawahnya akan ada pertanyaan seputar dengan teks tersebut. Bisa yang ditanyakan ide pokoknya, ya, bisa yang ditanyakan fungsi sosial di dalam teks. Jadi baca dulu pertanyaannya sehingga kalian bisa fokus membaca teks untuk mencari hal-hal yang diminta oleh si pembuat soal. Tips berikutnya, kalian harus memperhatikan instruksi dari soal. Misalnya di soal terdapat tulisan the text is for number 1, 2, 3. Berarti itu teks untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, kalian fokus di situ. Misalnya juga di dalam soal terdapat instruksi seperti correct, incorrect, except, atau not. Nah, kalian harus bisa teliti lagi.
correct itu berarti kalian diminta untuk mencari yang benar. Incorrect, mencari yang salah. Except, kecuali, dan not, itu yang bukan. Tips berikutnya, kalian jangan terpaku atau terlalu fokus pada kata-kata yang tidak kalian ketahui artinya. Misalnya ada istilah tertentu yang kalian memang belum pernah mendengar sehingga tidak mengetahui artinya. Atau kita semua tahu bahwa kalian tidak boleh membawa kamus di dalam ruang ujian. Maka bagaimana cara mengerjakan soalnya? Kalian harus membaca situasi atau membaca konteks dari soal. Baca keseluruhan teks tersebut sehingga kalian bisa mencocokkan mana yang paling pantas untuk dijadikan jawaban. Rizan, can I swim? The swimming pool's owner. Of course, the water is pure. What is the close meaning of the underlined word? Pertanyaannya, kita diminta untuk mencari sinonim dari kata pure, sementara kita tidak sama sekali mengetahui pure. Maka kita lihat konteks kalimatnya, bertanya apakah bisa berenang, dan dijawab tentu, karena air. Bagaimana? Apakah sport, clean, bad, dirty? Clean, air bersih, sehingga bisa berenang. Baik, itu tadi sekadar tips and tricks yang bisa saya berikan, namun itu semua tidak akan bermanfaat apabila kita tidak berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman yang memiliki tips dan trik untuk mengerjakan soal bahasa Inggris di dalam ujian nasional untuk dapat membagikannya di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk membagikan video ini kemanapun. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.